selamat di jalan tuh bukan hanya kita, tetapi ada orang lain, ada siapa-siapa, banyak ya. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Ingat, lampu sen kiri tapi belok kanan. Nah ini nih, ini bahaya sekali nih. Tapi kalau dikasih tahu tuh malah dianggap lelucon, diketawain, dianggap sudah biasa terjadi. Ya inilah kadang-kadang yang dikasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Pada hari ini Uda Nazar akan sedikit memberikan info mengenai jenis-jenis lampu mobil dan fungsinya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang berpikir ya, untuk apa sih lampu mobil aja dibahas? Baik, sekarang Uda Nazar balik bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah berpikir tentang pentingnya mengetahui berbagai jenis lampu mobil dan fungsinya? Mengapa kita harus memperhatikan lampu mobil? Jawabannya sangat sederhana. Karena lampu mobil adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga keselamatan di jalan raya. Dengan mengetahui berbagai jenis lampu mobil dan fungsinya, kita dapat memastikan bahwa menggunakan lampu mobil secara benar dan sesuai dengan kondisi di jalan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan bahwa kita dan pengguna jalan lainnya selalu aman dan terlindungi. Ketika kita memahami berbagai jenis lampu mobil dan fungsinya, kita dapat menghindari kesalahan umum seperti menggunakan lampu beam tinggi dalam kondisi normal, menggunakan lampu hazard saat mobil masih bergerak, atau tidak memperhatikan lampu rem yang rusak. Hal-hal ini mungkin tampak kecil tetapi dapat memiliki konsekuensi yang besar pada keselamatan di jalan. Ingat ya, keselamatan di jalan. Jadi teman-teman harus jadikan ini pembelajaran dan tonton sampai habis. Selain itu, pengetahuan tentang berbagai jenis lampu mobil dan fungsinya juga dapat membantu kita dalam melakukan perawatan mobil. Dengan memeriksa lampu mobil secara berkala dan mengganti bola lampu yang rusak, kita dapat memastikan bahwa lampu mobil selalu berfungsi dengan baik dan membantu menjaga keselamatan di jalan. Ingat ya, yang selamat di jalan tuh bukan hanya kita, tetapi ada orang lain, ada siapa-siapa, banyak ya. Jangan mementingkan diri kita sendiri, ingat ya. Apakah teman-teman sudah mengerti dengan semua itu dan berkendara dengan aman, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain? Jawabannya belum tentu. Untuk itu mulailah dengan memahami berbagai jenis lampu mobil dan fungsinya. Jenis lampu yang pertama adalah lampu depan. Lampu depan mobil ini mempunyai dua jenis beam, yaitu beam rendah dan beam tinggi. Lampu depan mobil beam rendah biasanya digunakan saat berkendara di jalan biasa dan ketika ada kendaraan lain di depan kita. Beam rendah membantu menghindari silau dan memastikan bahwa kita dapat melihat jalan dengan jelas tanpa mengganggu pengemudi lain di depan kita. Namun ketika jalan sedang sepi dan tidak ada kendaraan lain di depan kita, kita dapat menggunakan lampu depan beam tinggi. Baru sadar ini topinya kebalik gitu. Jadi beam tinggi dapat memberikan cahaya yang lebih terang dan lebih jauh yang membantu kita melihat lebih jauh di malam hari dan ketika kita sedang melaju di daerah terpencil yang gelap. Namun penggunaan beam tinggi juga harus dilakukan dengan hati-hati ya dan dalam kondisi yang tepat. Salah satu contoh penggunaan yang salah pada lampu depan mobil adalah penggunaan beam tinggi di tempat yang tidak sesuai atau dalam situasi yang tidak tepat. Beberapa pengemudi seringkali menggunakan beam tinggi ketika mereka sedang berkendara di jalan raya yang padat, meskipun ada kendaraan lain di depan mereka. Nah, ini bahaya sekali ya. Ini bisa sangat mengganggu dan menghalangi pandangan pengemudi lain dan dapat menyebabkan kecelakaan. Ingat, pahami ini, kecelakaan. Penggunaan beam tinggi yang tidak tepat juga dapat terjadi ketika sedang berkendara di daerah perkotaan yang terang. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan beam tinggi justru dapat mengakibatkan pengemudi lain menjadi silau dan merasa tidak nyaman saat berkendara. Selain itu, salah satu masalah lain adalah ketika lampu depan mobil tidak diatur dengan baik sehingga terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Jika lampu terlalu rendah, pengemudi akan kesulitan melihat jalan di depannya, sedangkan jika terlalu tinggi akan mengganggu pengemudi lain di depannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengemudi untuk selalu memperhatikan penggunaan lampu depan mobil dan memastikan bahwa lampu yang digunakan sesuai dengan kondisi di jalan. Selain itu, perlu juga untuk memeriksa lampu depan secara berkala dan memastikan bahwa lampu berfungsi dengan baik serta tidak mengganggu pengemudi lain di jalan. Jadi lampu yang kedua adalah lampu kabut. Mungkin kita seringkali ya mengabaikan pentingnya lampu kabut pada mobil ini, tetapi sebenarnya lampu ini memiliki peran yang sangat penting. Lampu kabut pada mobil dirancang untuk membantu pengemudi melihat jalan yang lebih jelas dalam kondisi kabut, hujan atau salju pada negara-negara tertentu. Kalau di Indonesia mungkin jarang ada salju atau bahkan nggak ada kali ya. Kondisi cuaca seperti itu dapat menyebabkan jarak pandang menjadi sangat rendah dan lampu kabut akan membantu pengemudi melihat jalan dengan lebih jelas dan meningkatkan keamanan saat berkendara. Selain itu, lampu kabut juga bisa membantu meningkatkan visibilitas mobil pada malam hari, terutama di daerah pedesaan atau yang minim pencahayaan lampu.
Lampu kabut terletak di bawah lampu depan mobil dan menghasilkan cahaya yang lebih rendah dan lebar sehingga membantu pengemudi melihat jalan di dekat mobil dan menghindari hambatan di sekitarnya. Namun, penggunaan lampu kabut juga harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya saat diperlukan. Lampu kabut tidak boleh digunakan pada jalan yang padat karena dapat mengganggu pengemudi lain di depan atau menyebabkan silau yang mengganggu. Selain itu, lampu kabut juga harus dimatikan saat cuaca sudah cerah karena penggunaannya yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada lampu. Jadi penting untuk mengetahui kapan harus menggunakan lampu kabut pada mobil dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar agar dapat meningkatkan keamanan berkendara. Jenis lampu yang ketiga adalah lampu rem. Mungkin seringkali kita meremehkan pentingnya lampu rem pada mobil. Padahal lampu ini memiliki peran yang sangat krusial untuk keselamatan saat berkendara. Lampu rem pada mobil bekerja dengan cara menghasilkan cahaya yang terang saat pedal rem diinjak, yang kemudian memberitahukan kepada pengemudi di belakang, ya, sopir yang di belakang mobil kita itu, bahwa mobil kita sedang mengurangi kecepatan atau berhenti. Nah, cara kerja lampu rem ini sangat sederhana ya. Ketika pedal rem diinjak, tekanan hidrolik akan menghasilkan sinyal elektrik yang akan menyalakan lampu rem. Nah, lampu rem biasanya terdiri dari beberapa lampu yang akan menghasilkan cahaya yang lebih terang saat pedal rem diinjak lebih dalam. Namun selain saat berhenti atau mengurangi kecepatan, lampu rem juga harus dinyalakan saat berkendara di jalan yang padat ataupun berbelok. Hal ini bertujuan untuk memberitahu pengemudi di belakang mobil bahwa mobil akan berbelok atau berpindah jalur sehingga dapat menghindari kecelakaan. Penting untuk selalu memeriksa lampu rem secara berkala dan menggantinya jika diperlukan. Selain itu, pastikan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan dan mengaktifkan lampu rem saat diperlukan, sehingga dapat meningkatkan keamanan saat berkendara. Ingat ya, kita tuh berkendara tuh harus aman. Jenis lampu yang keempat adalah lampu mundur. Lampu mundur pada mobil mungkin jarang teman-teman perhatikan ya, atau teman-teman ya anggap remeh gitu. Padahal lampu ini memiliki peran yang sangat penting dalam keselamatan berkendara. Lampu mundur pada mobil berfungsi sebagai sinyal bagi pengemudi di belakang mobil bahwa mobil akan bergerak mundur. Cara kerja lampu mundur sangat sederhana ya, yaitu saat pengemudi menyalakan persneling mundur, sinyal listrik akan mengalir ke lampu mundur dan menyala. Itu aja. Lampu mundur biasanya terletak di bagian belakang mobil dan menghasilkan cahaya putih terang sehingga dapat dengan jelas dilihat oleh pengemudi di belakang mobil. Lampu mundur harus dinyalakan saat akan mundur, misalnya nih saat parkir di garasi, parkiran umum, atau saat akan menarik mundur mobil dari tempat parkir. Hal ini bertujuan untuk memberitahu pengemudi di belakang mobil bahwa mobil akan mundur dan memberikan peringatan agar dapat menghindari tabrakan ataupun kecelakaan. Penting untuk selalu memeriksa kondisi lampu mundur secara berkala dan menggantinya jika diperlukan. Jangan anggap remeh pentingnya lampu mundur pada mobil ya, karena hal ini dapat memberikan kontribusi dalam menjaga keselamatan berkendara. Jenis lampu yang kelima adalah lampu sen. Nah ini, lampu sen pada mobil juga memiliki peran yang sangat penting dalam keselamatan berkendara. Lampu sen berfungsi sebagai alat komunikasi bagi pengemudi mobil dengan pengemudi kendaraan lain di sekitarnya. Saat pengemudi akan melakukan perpindahan jalur, berbelok, atau melakukan manuver lainnya, ia akan menyalakan lampu sen untuk memberitahu pengemudi kendaraan di sekitarnya. Cara kerja lampu sen juga sangat sederhana ya, yaitu saat pengemudi menekan tuas sen, bukan menekan ya, cetek gitu kan, maka sinyal listrik akan mengalir ke lampu sen dan menyala. Nah, lampu sen biasanya terletak di bagian depan, belakang, dan samping mobil dan menghasilkan cahaya yang jelas dan terang. Namun seringkali kita melihat pengemudi yang salah menggunakan lampu sen, seperti menyalakan terlalu lambat atau tidak sama sekali saat akan berbelok atau berpindah jalur. Bahkan ada juga yang menyalakannya terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Belum lagi yang menyalakan lampu sen kiri tapi belok kanan. Nah ini bahaya sekali nih. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pengemudi lain di sekitarnya dan dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Tapi kalau dikasih tahu tuh malah dianggap lelucon, diketawain, dianggap sudah biasa terjadi. Ya inilah kadang-kadang yang dikasih tahu itu ngeyelnya minta ampun. Udah paling jengkel ini kalau dikasih tahu sen itu ke kiri ya belok kiri, ke kanan tuh ya ke kanan. Ini masih aja belok kiri, lampu sennya ke kanan. Kalau dikasih tahu ketawa gitu. Ini biasanya terjadi nih yang naik motor beli sayur itu, biarin aja keras sekali gitu kan. Ini hal-hal yang bikin kecelakaan tuh ya begini salah satunya nih. Nanti ketika ditabrak baru nangis, menyesal seumur hidup, kehilangan anggota kehilangan anggota keluarga gara-gara sen kiri belok kanan. Nah, baru tahu. Oleh karena itu ya sangat penting ya bagi pengemudi mobil untuk memahami cara kerja lampu sen dan menggunakan dengan benar. Lampu sen harus dinyalakan sebelum melakukan manuver dan harus dimatikan setelah melakukan manuver. Jangan lupa untuk selalu memeriksa kondisi lampu sen secara berkala dan menggantinya jika diperlukan. Dalam kesimpulannya, penggunaan lampu sen yang tepat dan benar dapat membantu
menjaga keselamatan dan menghindari kecelakaan di jalan raya, baik kita ataupun orang lain. Ingat itu. Oleh karena itu, jangan salah gunakan lampu sen pada mobil, karena tindakan kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar dalam keselamatan berkendara. Jenis lampu yang keenam adalah lampu tanda bahaya atau hazard. Nah, lampu hazard pada mobil merupakan lampu yang digunakan untuk memberikan tanda peringatan atau perhatian pada pengemudi kendaraan lain di sekitarnya bahwa mobil tersebut sedang berada dalam situasi darurat atau bahaya. Lampu hazard biasanya ditempatkan di bagian depan dan belakang mobil dan dapat dinyalakan dengan menekan tombol khusus pada dashboard mobil. Nah, cara kerja lampu hazard sangat sederhana ya, yaitu saat tombol hazard ditekan maka kedua lampu hazard akan menyala secara bersamaan. Hal ini memberikan tanda kepada pengemudi kendaraan lain bahwa mobil tersebut sedang berada dalam situasi darurat atau mengalami masalah teknis. Selain itu, lampu hazard juga dapat memberikan peringatan saat kendaraan di depan kita tiba-tiba berhenti atau terlibat dalam kecelakaan. Namun seringkali ya kita melihat pengemudi yang salah menggunakan lampu hazard ini, seperti menyalakannya untuk tujuan yang tidak tepat, atau ketika akan berjalan lurus di persimpangan itu dihidupkan gitu, atau menghidupkan secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pengemudi lain di sekitarnya dan dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ini biasanya nih SIM-nya nih SIM tembak ini semuanya nih. Oleh karena itu sangat penting ya bagi pengemudi mobil untuk memahami cara kerja lampu hazard dan menggunakan dengan benar. Lampu hazard tuh harus dinyalakan hanya saat mobil mengalami masalah atau berada dalam situasi darurat, paham? Jadi seperti terkena ban kempes, kehabisan bahan bakar, atau saat terlibat dalam kecelakaan. Selain itu, lampu hazard juga harus dimatikan setelah situasi darurat telah teratasi. Penggunaan lampu hazard yang tepat dan benar dapat membantu menjaga keselamatan dan menghindari kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, jangan salah gunakan lampu hazard pada mobil, karena tindakan kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar dalam keselamatan berkendara. Ingat itu ya. Dari penjelasan Uda Nazar tersebut dapat disimpulkan bahwa lampu mobil memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keamanan saat berkendara. Ingat, bukan hanya kita yang berkendara, nih orang juga ada gitu ya. Ingat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.